Halo? Kalian di mana? Loh, ini udah mulai loh. Udah telat ini. Ya, cepetan. Oke, kita tunggu. Oke, yuk. Haleluya. Kita mau datang beribadah dan kita harus siapkan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan baik ya. Kalau kita ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, The Stoners dan semua pemirsa. Hari ini saya sangat berbahagia sekali seperti biasa karena kita bisa kembali lagi beribadah sekalipun melalui online, tetapi itu tidak mengubah kehadiran Tuhan ya. Karena kita memuji memuliakan Tuhan, menyembah Dia, beribadah kepadanya itu dari hati yang tulus gitu ya guys. Oke, saya yakin dan percaya kabarnya kita semua adalah luar biasa baiknya ya. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita.
Haleluya. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalau tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, nah sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sangat mengucap syukur sebab Engkau sangat baik, Engkau teramat baik karena Engkau telah mempertemukan kami kembali, Engkau telah mengizinkan hari ini terjadi di mana kami bisa beribadah sekalipun melalui online, tetapi kami tetap merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya Roh Kudus-Mu hadir di setiap kami, dimanapun anak-anak muda yang sedang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, hadirat Roh Kudus-Mu ada di setiap mereka ya Tuhan. Engkau jamah hati kami, Engkau urapi kami, supaya pemberitaan firman ini dapat menjadi rema di setiap kehidupan kami, dan kami dapat mengaplikasikannya di setiap kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa supaya Engkau melancarkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, pembahasan kita hari ini adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Kita langsung saja ke ayat firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ini mungkin seperti lirik lagu ya, yang kita tadi nyanyikan di awal di Praise and Worship tadi. Ini sebenarnya adalah nyanyian ya, nyanyian dari seorang raja yaitu Daud yang diurapi Tuhan. Nah, untuk kalian-kalian yang mungkin baru belajar baca Alkitab, baru belajar Alkitab, baru di Perjanjian Lama, baru di awal-awal, itu pasti kalian sering sekali mendengar atau membaca ayat ini ya. Ini banyak sekali diulang-ulang, bahkan sampai Yeremia pun ada ayat firman ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini memang menjadi nyanyian ya. Memang ini nyanyian dari Daud karena kebaikan Tuhan ya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, bagaimana tuh perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu mereka rasakan gitu. Firman Tuhan katakan Tuhan mengangkat bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini benar-benar Tuhan muliakan gitu. Sampai bangsa-bangsa itu takut. Jadi tunduk gitu sama bangsa Israel. Bukan hanya itu, Tuhan juga mengurapi bangsa Israel ini. Jadi benar-benar mereka merasa wow, kita ini spesial. Jadi oleh sebab itu Daud menciptakan lagu ini. Sebenarnya panjang liriknya, tapi yang paling terkenal bagian sini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, di sini Daud tidak hanya mengajak bangsa Israel. Kalau kita baca lagi di ayat-ayat, pokoknya itu sebelum ini, Daud mengajak seluruh dunia untuk bersyukur kepada Tuhan, gitu ya kan. Nah, bedanya apa? Kalau bangsa Israel kan dikasihkan kemerdekaan seperti itu ya. Nah, kalau kita itu bagaimana? Bersyukur kepada Tuhan atas apa gitu. Nah, di sini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, sebab Ia baik. Di sini dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, kebaikan apa yang patut kita syukuri? Kebaikan apa aja? Ya, Tuhan itu baik. Di sini dikatakan sebab Ia baik ya. Tuhan itu baik. Ya, jadi kita bersyukur dari hal-hal yang paling dahsyat dalam kehidupan kita, mujizat-mujizat yang kita alami, sampai yang paling sederhana, yang paling mungkin orang gak anggap itu. Atau mungkin kalau di ibadah-ibadah seperti komsel atau ibadah kaum muda, ibadah youth, kalau misalnya pendeta itu tanya, atau pemimpin-pemimpin komsel, barangkali ada yang mau kesaksian. Nah, banyak itu yang skip. Padahal nggak tahu kita ada, misalnya dalam suatu kelompok sel itu kita ada duduk situ mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sebenarnya hal yang bisa kita saksi. Maksudnya kita bisa pakai itu untuk jadi bahan untuk bersaksi. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua karena kebaikan Tuhan, ya. Jadi dari yang paling dahsyat sampai yang paling sederhana, ya. Dari yang paling manis sampai yang paling pahit dalam kehidupan kita, ya.
Contohnya seperti apa? Kalau yang paling manis ya banyak ya. Mungkin kita baru jadian misalnya ya, kita bergumul, kita bawa dalam doa ya, bagaimana kita berjuang ya, perjuangin si doi itu. Terus kita dapatkan itu hal paling manis dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa dari kita merasa seperti itu ya. Itu hal yang paling manis sampai kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tapi di sini juga sampai yang paling pahit pun kita harus bersyukur karena itu memang kebaikan Tuhan. Contohnya yang paling pahit seperti apa? Misalnya kita dikhianati doi, apalagi karena pihak ketiga. Apalagi diputusin dulu, terus lihat ada penggantinya kita, terus dengar kabar lagi ternyata sudah sama dia saat masih sama kita. Aduh, itu double damage itu. Bener-bener kena banget gitu ya. Nah, itu pun semua karena kebaikan Tuhan. What? Kenapa kebaikan Tuhan? Jadi gini, kalau dia mengkhianati cintamu yang tulus, itu artinya Tuhan menyingkapkan bahwa sesungguhnya dia tidak layak untuk menerima cintamu yang tulus dari hati. Waduh, jadi quotes ya. Ya memang seperti itu. Ya jadi segala sesuatu itu dari yang paling manis sampai yang paling pahit itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan baik. Ya, kita dikhianati artinya Tuhan singkapkan bahwa ternyata memang dia itu nggak pantas gitu. Jangan sampai sudah keburu terikat pernikahan baru nyesel nanti ya kan. Kalau sudah begitu ya mau nggak mau harus bersama sampai mau memisahkan. Nah jadi sebelum itu Tuhan kasih tahu ini dia nggak pantas menerima cintamu yang tulus dari hati. Sakitnya cuma di awal, tapi akan bersyukur belakangan. Nah tapi karena firman Tuhan katakan untuk bersyukur, jadi sakit sekaligus bersyukur. Aduh Tuhan, sebenarnya saya begini tapi saya bersyukur sebab Engkau baik. Daripada saya dibohongi, saya bahagia tapi saya dibohongi. Lebih baik saya sakit tapi saya tahu kenyataan yang sesungguhnya. Haleluya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan itu mengasihi kita dalam segala hal ya. Kasih Tuhan bagi kita itu dalam segala hal. Ya seperti tadi yang sebelumnya saya katakan. Ya, dari yang paling dahsyat sampai yang paling sederhana, dari yang paling manis sampai yang paling pahit. Itu bentuk dari kebaikan dan kasih setia Tuhan juga. Nah, salah satu contoh ya, contoh besar kasih Tuhan itu ada di mana? Pada pengorbanannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu udah bentuk kasih Tuhan yang terbesar bagi kehidupan kita ya. Kasih yang terbesar, dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup kekal. Artinya apa? Beroleh keselamatan. Wah, kalau pembahasan itu malah itu harusnya itu ya waktu Paskah ya, waktu kematian ya. Itu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau mengaruniakan anaknya itu lebih kepada Natal ya. Nah, tapi kalau ini hari-hari biasa ya itu juga harus diberitakan gitu ya, nggak hanya di momen-momen spesial gitu. Memang harusnya itu selalu diberitakan gitu. Ya kita semua harus tahu gitu. Jadi jangan cuma pas Natal baru tahu pengorbanan Tuhan itu pas Natal, pas Paskah. Kalau itu ya yang lain-lain ya nggak gitu juga gitu. Jadi harus paham guys. Ya kita jadi orang Kristen harus paham siapa Tuhan kita gitu ya. Jadi itu bentuk kasih Tuhan dan ia setia ya. Kalau tadi kita mengambil contoh si doi yang nggak setia, beda sama Tuhan. Tuhan setia ya. Kalau manusia kita setia, mereka setia. Kalau kita nggak setia, mereka nggak setia. Ya kan gitu. Tapi kalau Tuhan, kita setia nggak setia, Tuhan setia sama kita. Ya, kita mau rajin gereja atau enggak pun, Tuhan tetap kasih kita keselamatan. Maksudnya keselamatan dalam artinya kalau kita di jalan, ya, kalau kita di jalan, terus kita balik ke rumah, terus dapat berita bahwa terjadi kecelakaan di tempat yang sama, tapi kita nggak kena, ya kan? Itu saya banyak melihat itu berlaku pada semua orang, baik orang percaya maupun tidak. Artinya apa? Kasih setia Tuhan memang berlaku untuk semua orang dan Tuhan itu, yaitu dia tadi, setia. Ya.
Jadi kita sudah tahu ya kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Yang pertama sebab Ia baik ya. Dari yang terdahsyat sampai yang paling sederhana ya. Setiap kejadian dalam kehidupan kita itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Bahkan dari yang termanis sampai yang paling pahit pun itu semua karena kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah karena kasih setianya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah lihatlah bagaimana kita ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya yakin dan percaya pemberitaan firman Tuhan ini sangat memberkati kita semua. Dan saya yakin dan percaya kita semua ngerti ya. Harus paham gitu. Karena kalau dalam perkumpulan itu ada sesi tanya jawabnya ya, tapi kalau di online ini nggak sempet itu tanya jawabnya. Paling kalau ada yang mau ditanyakan ya japri aja lewat WA gitu ya kan. Tapi kalau nonton begini kan jadi memang harus mengerti gitu. Jadi memang kalau kita ibadah online itu memang kepintarannya memang cukup diasah juga. Itu saatnya hikmat Tuhan benar-benar bekerja. Bukan berarti seperti hari-hari biasa hikmat Tuhan tidak bekerja. Nah, maksudnya di saat begini hikmat Tuhan benar-benar bekerja. Jadi benar-benar kita minta hikmat Tuhan. Makanya tadi di awal doa saya meminta supaya Roh Kudus menjamah kita semua supaya kita ngerti gitu ya. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya kita semua mengerti dan bisa mengaplikasikannya di setiap kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Sebab berkat firman-Mu telah kami terima hari ini bagaimana kami harus mengucap syukur kepada Tuhan, kepadamu ya Tuhan senantiasa. Sebab Engkau baik. Apapun yang kami alami dari yang paling dahsyat sampai yang paling sederhana, kami yakini bahwa itu semua karena kebaikan-Mu. Dari yang paling manis dalam kehidupan kita sampai yang paling pahit, itu semua karena kebaikan-Mu. Dan kami pun mengucap syukur kepadamu atas kasih setia-Mu. Bagaimana Engkau mengasihi kami semua yang ada di sini. Kami dimanapun kami berada, Engkau tetap mengasihi kami. Sekalipun kadang kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa supaya Engkau memberkati setiap anak muda dimanapun mereka berada. Mereka yang mengikuti ibadah ini atau menonton video ini, Engkau berkati mereka di setiap pekerjaan, studi. Engkau berkati keluarganya, Engkau jaga kesehatan mereka semua. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan minggu-minggu yang akan kami lewati, supaya oleh kasih karunia-Mu kami bisa kembali lagi berkumpul beribadah. Dan oleh kasih karunia-Mu kami pun dapat beribadah seperti biasa. Semuanya kembali dipulihkan dari ekonomi, pendidikan, sampai kegiatan ibadah. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau memberkati kami semua. Dan hamba-Mu percaya, hamba mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sedikit pengumuman. Ibadah hari Minggu seperti biasa di channel ini jam 9.30 pagi. Dan ibadah Youth, ibadah Cornerstone setiap hari Rabu jam 8 malam di channel ini. Jadi pastikan untuk subscribe dan nyalakan lonceng supaya dapat notifikasinya gitu. Kalau memang kita yang kerajinan ya, rajin atau memang memiliki semangat yang luar biasa dan memang kita ini orangnya pengingat yang baik ya, kalau nggak nyalain lonceng juga nggak apa-apa gitu. Jadi pasti ingat, oh jam segini pasti sudah saatnya gitu. Tapi untuk kita yang banyak tugas ya, banyak kerjaan, kadang pikulnya kumat gitu. Padahal masih muda, cuman penuaannya tuh cepat banget, penuaan dini ya. Penuaan dini itu bukannya dari wajah guys, tapi juga dari ya itu lupanya itu ya. Nah jadi nyalakan lonceng, bagiin juga ke teman-teman, keluarga, saudara gitu kan.
Jadi anggap aja seperti kita ngajak gereja, tapi ini gereja online. Ya biar mereka cuman sekedar buka terus nanti kembali lagi keluar hanya untuk menghargai doang. Paling nggak mereka sudah mendapatkan sedikit percikan berkat firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next week. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan